Oke, teman-teman, untuk yang kelas 12 PPLG 1, akhirnya saya membuat video khusus untuk kalian ya. Khusus banget karena awalnya saya mau bikin video part 1, part 2, part 3 untuk React, tapi ternyata saya belum ada waktu kebentuk sama buat video untuk kelas 11, tapi itu. Tapi saya udah bikin cara instalasi React, jadi kalau masih ada yang tertinggal boleh ditonton aja videonya ya. eh Sekarang kita lanjut aja project yang kemarin ya. Sebenarnya ini bukan project ya, cuman kayak eh, apa ya, trialnya kalian untuk nyoba React kayak gitu. Nah, kita bikin project sederhana aja tentang LMS sama ya, tapi lebih ke sederhananya dan menggunakan React seperti itu. Nah, kemarin kan kalian udah sampai bentar. Nah, kalau kalian kan udah sampai membuat dashboard ya. Nah, dashboard ini sudah terhubung dengan navbar dan sidebar. Kalian juga udah masukin ke roots-nya di sini ya, atau link ya, supaya navbar dan sidebar-nya masuk di dalam dashboard. Kita pemanggil si dashboard ya. Kenapa dashboard doang? Karena ya tadi saya bilang dashboard ini udah terhubung dengan navbar dan sidebar. Jadi, nah ini ya, udah dipanggil navbar atau sidebar. Jadi, nggak perlu kita panggil satu-satu kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Hmm, oh ya, disclaimer dulu. Nanti tetap saya usahakan akan buat video yang pertama, cara instalasi React dari terus pengenalan node modul sini apa, SRC apa, public apa, ya tetap saya buat. Tapi tunggu waktu aja, cuman saya khususin dulu karena besok kalian harus belajar ini. So, kita lanjut lagi ya. Oke, setelah itu, setelah kalian sudah membuat ini semua, ya, harusnya kalian sudah sampai di tahap ini, ya, baru tulisan aja, tapi harusnya pada berhasil semua, ya. Terus kita lanjut ke SRC. Nah, di SRC ini saya minta kalian bikin folder lagi. Nah, kita buat data. Ya, ingat, folder data ini nggak boleh di dalam komponen aset atau folder-folder yang lain. Data ini harus ada di dalam folder SRC, berarti di luar semua folder yang kita bikin di SRC, kayak gitu. Nah, data ini untuk apa sih? Nah, ini untuk mata pelajaran, ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin filenya, tulis mata pelajaran, saya menggunakan tipe camel case, ya. Jadi kayak punuk unta, makanya ada yang besar di tengah untuk hurufnya. Habis itu di belakangnya tetap pakai JSX, ya. Enter. Nah, sekarang kita tulis, ya. Kita menggunakan variabel cons. Kalau kalian pernah belajar JavaScript basic, cons itu kan variabel yang bersifatnya nilainya tetap ya. Lalu kita buat mata pelajaran. Nah, di sini kita membuat objek ya. Objeknya itu apa aja sih atribut dari mata pelajaran ya. Pertama, udah pasti kita punya ID untuk mata pelajarannya. Kita tulis. Habis itu ID titik dua spasi satu koma. Kita enter lagi. Nama. Nah, ini nama mata pelajarannya apa? Nah, kita pakai string, ingat. Kalau teks itu pakai string, pakai quotes atau tanda petik ya. Kita tulis misalnya PPB, habis itu koma. Setelah itu kita buat guru. Nah, gurunya itu siapa maksudnya ya? Oke, misalnya di sini Miss Suci. Oke, nah di sini nggak perlu pakai koma, tapi di kurawalnya ya yang kita komain. Tandanya cuma tiga aja. Nah, setelah itu kita buat lagi mata pelajaran yang kedua. Ya, berarti ini ID kedua, koma. Nah, kalau kalian tahu cara penulisan ini untuk apa sih biasanya pembuatan objek ya, atau array juga termasuk lah ya. Nanti kalau misalnya kalian perlu mempelajari itu, nanti ke ini aja, apa namanya, ke YouTube saya cek lagi ya. Cuma saya belum bikin untuk yang array dan lain baru percabangan aja, dan itu akan menyusul. Oke, ID 2, nama, misalnya bahasa Indonesia, terus koma, terus gurunya siapa. Nah, berhubung saya nggak tahu nama guru kalian siapa yang bahasa Indonesia ya, agak lupa. Ya, anggap aja Bu Asya ya, Bu Asya. Koreksi kalau saya salah. Terus jangan lupa koma di terakhir ditutup kurang awal. Nah, sekarang kita bikin
mapel ketiga, IUD titik 2, 3, koma, nama mapelnya misalnya MTK ya. Nah ini setahu saya kayaknya Bu Revita ya, Bu Revita. Nah, kita bikin 3 mapel dulu. Yang ini yang terakhir jangan nggak usah pakai koma ya, karena kok titik komanya ada di sini. Tandanya sudah berakhir. Lalu jangan lupa setiap kita bikin JSX itu, akhirannya pasti selalu pakai export. Ya, pakai export, default, terus tulis kembali nama dari file tersebut ya. Mata pelajaran. Nah, kalau misalnya kalian nggak panggil, apa yang terjadi? Ya, nanti nggak akan muncul ya. Oke. Nah, ini kenapa kita bikin di sini sih datanya? Kenapa nggak di database? Nah, ini masih data dalami dulu ya, karena kita bakal nyoba-nyoba dulu nih. Baru nanti setelah itu kita ganti pakai MongoDB. Nah, sekarang kita eh, buat kartu untuk mata pelajarannya ya. Kalau kalian pernah tahu di UI UX itu ada card ya. Nah, kita buat cardnya itu di mana? Di komponen aja nih. Ya, kita buat di folder komponen, sekalian bikin file baru. Setelah itu kalian tulis Maple Card. Maple Card. Ya, nanti tampilannya tuh kayak kartu-kartu gitu ya. Mungkin yang udah paham dia kayak kotak-kotak gitu. Nah, tulis maplecard.jsx. Nah, sekarang kita isi dengan function. Ya, dengan function Maplecard. Ya, Maplecard. Buka kurung, habis itu buka kurawal. Nah, kita panggil di mapel card-nya itu nanti informasinya berupa apa. Nah, kita kan mau nampilin nama mata pelajarannya dan gurunya siapa kan. Nah, kita tulis aja nama, koma, guru. Hmm. Setelah itu kita enter ke bawah. Ya. Kita enter ke bawah, lalu buka kurawal lagi. Kita enter lagi. Terus kita kembalikan lagi nilainya dengan return. Ya, habis itu buka kurung biasa, kita run. Nah, bentar saya stop dulu. Oke, tadi sempat ada iklan sedikit ya. Nah, bentar-bentar, saya stop dulu bentar. Oke, ternyata ada iklan lagi. Jadi saya buat video ini mungkin agak potong-potong karena eh, kita waktunya lumayan lama ya. Jadi mohon maaf kalau banyak kendala teknisnya. Semoga kalian dapat mengerti dan tidak ada yang miss gitu ya. Oke, setelah itu kita udah buat return-nya. Kita buat tag div seperti biasa, selalu openingnya tag div. Jangan sampai lupa kalian untuk buat tag div-nya, karena kalau nggak pakai tag div nanti nggak kepanggil ya. Terus buat H3, panggil variabel nama yang tadi kita udah buat di mata pelajaran ini ya. Kita panggil nama, oke. Terus nama ini adalah nama mata pelajaran ya. Lalu tag P, oke. Nah, kita panggil si gurunya, guru titik dua ya, terus buka kurawal, panggil si guru, ya, panggil variabel si guru, lalu kita buat button, ya, kita buat tag button. Nah, tag buttonnya kita kasih lihat materi. Ya, setelah itu kita kasih titik koma di kurung biasa yang terakhir, ya. Habis itu kita export lagi, ya, jangan lupa export default. Nah, nama filenya apa? Maplecard kan? Maplecard titik koma seperti itu. Nah, sekarang coba kita cek dulu ya. Nah, oh ya, sorry, jangan dicek dulu karena kita belum panggil di app ke CSS-nya. Nah, setelah itu kita buat halaman untuk mata pelajarannya. Nah, di page-nya nih ya. Oke, kita buat file. Nanti kita bikin halaman khusus untuk mata pelajarannya. Makanya kita taruhnya di page. Sekarang kita buat file. Nah, namanya mata pelajaran
CSX. Nah, ini sama kayak dashboard. Kalau dashboard kan halaman utama ya. Nah, ini halaman keduanya, mata pelajaran. Setelah itu, kita isi dengan import, ya. Import, Maplecart. Nah, udah langsung jadi ya. Kalau kita panggil Maplecart-nya udah pasti otomatis tuh kalau kita enter. Terus, import lagi mata pelajaran. Nah, ya. Kalau udah terpanggil semua, importnya langsung kita function. Add. Jangan sampai ke bawah. Kita langsung aja buka function. Ya, terus habis itu nama file dari kita nih mata pelajaran. Ingat mata pelajarannya yang ini ya, jangan yang di data, bedain. Nah, ini kan M-nya besar ya. Nah, mata pelajaran, terus buka kurung, ya, habis itu buka kurawal, enter, kita return. Nah, buka kurung biasa, enter. Habis itu kita buka tag div, ya, kita enter, buka tag H1, kita isi mata pelajaran di tengah-tengahnya. Setelah itu kita panggil mata pelajaran yang ada di sini ya, supaya datanya kebuka. Kita pakai kurawal, tulis mata pelajaran, M-nya kecil, ingat mata pelajaran, dot map, ya, buka kurung dua kali. Habis itu di tengah-tengahnya kita isi mapel. Nah, setelah itu kita ke bawah sini. Ya, kita ke bawah sini, mapel, terus kita enter dulu. Sorry. Kita buat di antara tengah-tengah sini, ya, di kurawal satu setelahnya, kita buat sama dengan arah panah, ya, arah panah, terus kita buka kurung biasa, ya, habis itu kita enter, itu kita enter, dan kita tulis, oh ya, kita buka sudut, maple card, nah, maple card, habis itu kita enter lagi, kita tap sedikit, key card, key sama dengan buka kurawal maple.id, habis itu kita enter lagi, nama sama dengan maple.nama, habis itu kita panggil lagi guru sama dengan maple.guru. Nah, ini untuk apa sih? Untuk memunculkan informasi yang ada di card tersebut, yang ada di mata pelajaran juga ya. Nama gurunya siapa, ID keberapa, mata pelajarannya apa. Nah, itu khusus di halaman mata pelajaran. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita tutup si buka sudut ini ya dengan slicing tutup sudut. Nah, kalau kayak gini kan tandanya nggak ada yang merah ya, nggak ada yang salah. Habis itu kita titik koma di kurung biasa yang paling terakhir. Setelah itu jangan lupa kita ekspor. Nah, ekspor default. Habis itu panggil si mata pelajaran ini. Habis itu titik koma. Nah, map ini fungsinya apa sih? Dia tuh mengambil data ya. Ngambil data yang tadi kita buat di sini ya ke halaman mata pelajaran ini. Makanya saya pakai map ini ya. Lalu saya kayak misalnya apa ya? Ada tuh saya lupa. Cuman sebagai kata pengganti supaya dia terpanggil semua gitu ya. Nanti mungkin saya akan cari, saya jelaskan gitu. Cuman intinya map ini untuk ngambil data yang ada di mata pelajaran ini ke halaman khusus mata pelajarannya seperti itu. Oke, setelah itu kita buat routingnya nih. Nah, karena kita punya beberapa halaman, kita harus routing dulu nih supaya apa namanya bisa
terhubung satu sama lain. Nah, ini terminalnya, Ctrl C dulu, hentiin dulu untuk link yang tadi. Setelah itu kita buat npm install React Router ya DOM. Nah, di situ enter. Kenapa harus install lagi gitu? Ya karena kalau cuma satu halaman sih nggak perlu. Cuma karena butuh berapa halaman, jadi kita mesti eh menyambungkan gitu. Ya, nah kalau ini udah berhasil. Nah sekarang kita ubah app.jsx-nya lagi, ya supaya nanti dia tampil. Setelah itu kita isi, bentar. Oke, nah lanjut lagi tadi sempat terhenti ya. Sekarang kita ubah lagi app.jsx-nya ya. Kemarin kan udah kalian bikin pemanggil dashboard ini. Nah, seiring berkembangnya project kalian di React ini, jadi app.jsx itu kadang perlu dirubah-rubah semua kayak gitu ya. Nah, kenapa sih harus pertama panggil si navbar, nah sekarang dashboard. Nah, itu supaya ngetes apakah codingan kalian berhasil atau enggak kayak gitu. Nah, sekarang kan kita punya lebih dari satu halaman ya. Makanya kita harus ubah semuanya. Sekarang ikutin saya. Nah, ini hapus aja semuanya. Terus kita buka import ya. Terus buka Kurawal. Nah, tadi kan kita udah install React Router DOM ya untuk menyambungkan beberapa halaman. Sekarang kita panggil browser router, koma, lalu roots, koma, lalu root lagi. Nah, habis itu tutup kurawal. Nah, ini bukan tag ya, sorry. Saya salah. Ini harusnya root, root biasa, terus and add. Nah, ketika saya enter kayak gitu. Nah, habis itu tutup kurawal. Dan, oh sorry, sorry. Ini kan udah ada kurawalnya ya. Jadi saya langsung aja ke bawah, tutup kurawal, dan tulis from, tanda petik 2 react, strip, root. Nah, router DOM. Nah, habis itu kita titik koma, enter. Nah, kita panggil si importnya untuk memanggil dashboard dan mata pelajaran. Ya, nah langsung kepanggil. Panggil lagi sih yang ada di page ya, mata pelajaran. Oke. Nah, setelah itu kalian buka function add lagi. Buka kurung biasa. Terus buka kurawal biasa. Return, jangan lupa. Ya, return. Buka kurung biasa. Enter. Lalu kita panggil si browser router yang ini. Ya, kita buka pakai tag. Ya, browser. Nah, ya, tapi dia nggak ada tagnya ya. Ya udah kita buka aja. Nah, tag itu yang dimaksud pakai buka sudut dan tutup sudut ya. Habis itu enter, kita buka tag lagi, root, di situ. Nah, dia tuh langsung kalau yang ini ya. Enak kalau ini. Tapi ini bukan roots. Ya, bentar, saya rubah dulu. Ini roots yang kedua. Nah, oke. Terus, habis itu enter. Kita buka root. Nah, baru root. Ini nggak mau tuh kalau kayak gitu. Harus dipancing dulu pakai apa namanya? Buka sudut dulu ya. Habis itu tutup sudut. Habis itu kita enter. Tulis pet. Nah, pet ini untuk apa sih? Pet ini untuk nanti kalian di linknya itu pemanggilan untuk halaman pertamanya tuh pakai apa dan nanti halaman kedua tuh apa. Misal halaman pertama cuma pakai slicing doang, terus kalau misalnya halaman kedua harus slicing mapel di ujung linknya kayak gitu. Terus sama dengan slicing ya
Oh iya, sorry, sorry. Ini harusnya di dalam root. Nah, di dalam root ini, terus spasi elemen sama dengan buka kurawal, buka tag, sudut, terus tulis dashboard. Nah, panggil si dashboardnya, slicing, tutup sudut. Nah, udah kan? Habis itu, ini di slicing. Nah, ini berarti rootnya nggak usah nih. Root yang terakhir, ya. Oke. Setelah itu kita buka lagi root ya. Root, spasi, pad lagi. Nah, padnya kita slicing maple. Ini untuk halaman kedua. Ya, terus elemen. Elemen sama dengan, nah kita panggil si mata pelajaran. Pelajaran terus slicing sudut. Ya, oke. Habis itu jangan lupa slicing sudut lagi. Nah, habis itu udah ya. Nah, di bawahnya ini jangan lupa kita slicing yang roots, browser rootsnya tadi. Slicing. Nah, oke. Nah, udah nggak merah lagi kan ya? Oke, kalau sekiranya udah aman, kita langsung aja ke tutup kurung biasa yang terakhir habis itu titik koma. Jangan lupa export default ya. Export salah. Ex, export default app ya titik koma. Oke, sekarang kita coba cek dulu ya. Kita npm run dev lagi. Nah, sekarang kita cek kan jadi seperti apa. Nah, ini kan untuk halaman dashboard ya. Nah, sekarang coba kita panggil si Maple. Nah, ini kayak gini guys ya untuk dua halaman. Kalau misalnya kalian bikin dua halaman tanpa instalasi, bentar tadi saya mana ya? Ah, tanpa instalasi React Router DOM bisa nggak? Nggak bisa ya guys. Harus di install lagi React Router DOM-nya. Karena buat apa? Buat menyambungkan halaman pertama dan halaman kedua sampai berikutnya ya. Jadi ini wajib seperti itu. Itu aja dulu sih guys ya. Ntar dulu saya coba dulu deh. Saya coba dulu di browser. Ya, saya udah salin. Nah, ini jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau cek di halaman kedua. Nah, udah ya kelihatannya. Tapi ini CSS-nya belum ada ya guys. Cuman sampai sini dulu aja guys. Gitu dulu ya. Thank you.